Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah bab di kelas 11 ya, mengenai dinamika rotasi terkhusus inersia, momen inersia. Jadi soal kali ini itu ada soal ya tentang momen inersia. Nah, saya singgung sedikit tentang momen inersia. Jadi momen inersia itu adalah kalau di dinamika linear itu ibaratnya massa. Tulis tuh ya, momen inersia. Jadi momen inersia ini adalah ukuran ya sebuah benda untuk sulit atau mudahnya diputar atau dirotasikan maupun dihentikan gerakan putarannya. Jadi semisal ada batang ya, ini batang dan ini porosnya ya, poros putarnya. Jadi batang bisa diputar ke sini atau diputar sebaliknya, terserah. Intinya batangnya bisa diputar. Nah, ketika momen inersia batang ini besar terhadap porosnya ya, momen inersia itu ada titik porosnya, dia tergantung titik porosnya. Jika momen inersia sebuah sistem itu besar, maka sistem itu sulit itu buat diputar. Jadi kalau momen inersianya besar, sistem itu sulit buat diputar. Kalau momen inersianya kecil, maka mudah untuk diputar atau dihentikan gerakannya gitu. Dihentikan putarannya. Itu sedikit konsep tentang momen inersia, cuma kita lebih fokus ke langsung bahas soal aja. Nah, ini ada sistem yang cukup rumit sebenarnya, tapi kalau dihitung secara runtut tidak rumit ya, cuma kelihatannya aja rumit. Nah, ini tuh ada batang ya. Batang ini dalam soal nggak bermassa, jadi cuma kayak ya dianggap tak bermassa, cuma batang aja, cuma penghubung aja lah ibaratnya. Ini ada massa, ini ada partikel ya, ini partikel semua ada banyak, ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 partikel. Nah, partikel-partikel ini punya massa, cuma massanya nggak disebutin, cuma disebutin simbol doang, yaitu M. Ini ada 2M dan seterusnya. Dan jaraknya juga diketahui itu nggak pakai angka, maksudnya nggak angka sentimeter, dia pakainya variabel 2A atau A gitu. Ya, nggak ada angka pastinya gitu. 2A gitu. Nah, pertanyaannya itu ada 3. Pertanyaan yang pertama itu momen inersia sistem ini jika porosnya itu garis A ini. Ya, dari A sampai A aksen, dari A ini sampai A aksen, jika itu sebagai porosnya, poros putarnya ya, dia bisa berputar mengelilingi sumbu A ini ya, garis A ini, batang A itu, maka momen inersianya berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau porosnya B, momen inersianya berapa? Yang ketiga, jika porosnya C ya, momen inersianya berapa? Sekarang kita bahas. Saya hapus dulu. Nah, ini sebenarnya soal request dari salah satu siswa ya. Jadi meminta buat pengerjaan soal ini. Jadi kita bikin video tentang ini. Nah, yang pertama, jika porosnya itu di A, di batang A, maka semua yang selain di A itu bakalan berputar. Punya momen inersia, maksudnya dia punya momen inersia karena partikel itu punya rumus atau persamaan momen inersia, yaitu I. Momen inersia itu simbolnya I. I sama dengan massanya M dikali R kuadrat. R itu jarak dari massa partikel, dari partikel ke porosnya. Ya, jadi kalau porosnya A dan misalnya kita lihat momen inersia yang momen inersia 2M ini, maka R-nya itu dari mulai 2M hingga porosnya jadi A. Momen inersianya apa? R-nya A. Tapi kalau misalnya di partikel B, partikel yang M yang kecil ini, jarak dari M ke poros ini berapa? Ke poros A. A yang kan porosnya. Jarak dari sini ke situ berapa? Ya udah, kita lihat aja yang bawahnya ini. Ada A, jadi 3A, ditambah aja ya kan. Kan jarak, kita nggak lihat jarak dia dari sini ke sini ya, ataupun dari sini ke sini misalnya. Kita lihat yang paling dekat aja gitu. Ya, karena kan dia perputarannya itu ya ini bersifat itu kan, ibaratnya kayak pintu lah. Ini misalnya engsel pintu dan ini pintunya. Kalau kita dorong pintu kan berarti ya udah, berarti yang pintunya yang sebelah sini bakalan kedorong ke depan atau ke belakang gitu kan, tergantung kita dorongnya kemana. Semisal ininya engsel pintunya. Nah, jadi
dia itu berputar terhadap ini porosnya ya, yang segaris dengan dia. Jadi kita cari jaraknya aja. Ini juga sama, jaraknya itu berarti 3A dari porosnya kita anggap yang A dulu. Langsung kita hitung aja. Kalau momen inersia itu pakai sigma. Sigma itu artinya jumlah aljabarnya, gabungan jumlah dijumlah. Jadi inersia ini terhadap ini ya, kita jumlah tambah dengan inersia ini terhadap porosnya. Inersia ini juga, inersia ini juga, inersia ini juga, maupun yang massa di sini. Sekarang kita hitung. Pakai sigma aja. Sigma I total, I-nya artinya torsi apa? Artinya momen inersia totalnya. Momen inersia keseluruhan sistemnya berapa? Sama dengan itu yang mau kita cari. Jika porosnya di A. Ini porosnya di A ya. Sama dengan ini rumusnya. Kita dari yang kiri dulu. Ada 2M. Ya. 2M berarti rumusnya kan ini. M-nya berarti 2M. Tulis M-nya 2M. Ya, ini kan 2M. Kemudian R-nya berapa? Dari sini ke poros A. Tapi ada kuadrat. Ya udah berarti A kuadrat gitu kan. Ditambah. Kemudian kita lihat yang ini sama yang ini. Segaris kan? Nah, sekarang kita lihat M-nya ada. Oke, berarti bisa kita pakai rumus. M-nya ada kan, ada 2M. Sekarang R-nya, jarak dari partikel ke porosnya berapa? Porosnya di A dan partikelnya di A juga. Jadi jaraknya dari poros berapa? 0, ya kan? Jaraknya nggak ada 0. Ya, makanya kalau 0, ya udah berarti bilangan apapun dikali 0 ya 0. Jadi inersia di sini sama di sini itu nggak ada. Karena dia berada di porosnya. Ya, karena dia berada di porosnya. Di inersianya nggak ada. Paham ya? Jadi karena R-nya 0 gitu. Jarak ke porosnya itu 0 karena dia di poros gitu. Letaknya di poros. Udah ya, kita lanjut. Ini tadi sudah. Kemudian inersia yang ini. Sama kayak gini kan. Masanya 2M, tulis ditambah 2M lagi. R kuadratnya, R-nya A, jaraknya A dikuadratkan. Itu kan ditambah yang M kecil, masanya M. Jaraknya dari sini ke sini berapa? Dari poros ke situ. A, 2A ya. Jadi 2A kuadrat. Duanya juga dikuadratin ya, jangan A-nya doang. Jadi duanya juga masuk kuadrat. Kemudian ditambah, kita bikin di bawah aja ya, ditambah. Nah, ini yang massa yang kecil yang di atas. Jaraknya berapa? Masanya dulu, masanya M, ya kan? M ini rumusnya ya. R-nya berapa? Dari sini kita lihat yang di sini ke sini berapa? 3A ya kan? A tambah A tambah A, 3A. Tapi 3A-nya dikuadratkan semuanya. Enggak hanya A-nya aja. Nah, jadi kita bikin kurung ya biar lebih itu. Ditambah. Ini juga sama, jaraknya 3A juga kan dari porosnya. Ya udah berarti, tapi masanya 2M. Jangan sampai keliru. 2M 3A kuadrat. Nah, tinggal hitung deh, ntar ketemu. Mudah kan? Sekarang ini 2MA tambah 2MA, langsung aja ya. 2MA kuadrat tambah 2MA kuadrat berapa? Ibaratnya kita punya 2X ditambah 2X berapa? 4X. Ini variabelnya MA kuadrat, ini variabelnya MA kuadrat, udah sama. Jadi koefisiennya kita jumlahkan, bilangan depannya kita jumlahkan aja. 2 tambah 2 4. Paham ya? 2 tambah 2 4. Jadi langsung 4, tulis variabelnya MA kuadrat. Nah, MA kuadrat ditambah ini dikali ini dikuadratkan dulu berapa itu? 2A kuadrat berarti 2 kuadrat 4. 4-nya kita pindah depan aja 4. M-nya tetap, ya kan ini ada M-nya tetap. Tulis di sini. A kuadrat. Ya kan 2 kuadrat kan 4. 4-nya kita pindah depan. Kalau koefisien dipindah depan, jangan taruh di belakang. A-nya kuadrat, M-nya tetap, nah gitu. Ditambah ini berapa ini? 3A kuadrat berarti 9A kuadrat. 9 taruh depan, M-nya tetap, A kuadrat. Paham ya? M-nya tetap, 3 kuadrat itu 9, letakin di depan karena koefisien, karena dia ini angka. A kuadrat ya A kuadrat gitu. Ya, kemudian ditambah masih ada 1. Ini 3A kuadrat sama juga 9. 9 dikali 2 tapi depannya ada 2. Jadi 18. A kuadrat. Gitu kan.
18 A kuadrat. Oh, ada M-nya, ketinggalan ada M-nya. 18 M A kuadrat. Ya kan, ini kan ada M-nya. Ulangi ya, jadi 3 kuadrat 9 dikali 2 18. M-nya kita tulis lagi di sini ya. Kemudian A kuadratnya ya udah A kuadrat. A kuadrat. Nah, tinggal operasikan deh untuk sigma torsi. Kita tulis yang di A ya. Ini kan torsinya di A. Apa? Inersia bukan torsi. Momen inersia di A. Nah, porosnya di A. Jadi totalnya berapa ini jumlah semua? Variabelnya udah sama, MA kuadrat semua. 4 tambah 4 8. 8 tambah 9 17. 17 tambah 18 berapa? 35 ya. 35. Tulis variabelnya MA kuadrat. Udah deh. Gampang ya kan? Yang penting kita tahu rumusnya. Kalau partikel rumusnya cuma ini, MR kuadrat. Dan kita tahu jarak partikel ke porosnya berapa, R-nya berapa, masih tahu. Ya, ini jadi jawabannya. Ini nggak ada angkanya, cuma 35 doang angkanya. MA kuadratnya cuma variabel kan. Ya, jadi 4 tambah 4 8 tambah 9 17. Ya bener ya, 35. Jadi ini buat yang jika porosnya di A. Nah, sekarang kalau porosnya di B. Ya, kita hapus dulu yang tadi. Ini udah ya, kita hapus ya. Kalau mau screenshot langsung di sini. Skip dulu videonya ya. Kita hapus dulu. Nah, kemudian kalau porosnya di B sama aja, kayak gitu juga. Kita bikin sigma IB inersia di B ya, sama dengan tulis. Kita mulai dari yang paling dekat poros aja ya, ini M-nya. Ini kan porosnya. Ya kan, M-nya. Inersia yang ini berapa? M, masanya berapa M gitu. Jaraknya apa? A kuadrat jangan lupa gitu, ditambah gitu kan, ditambah kemudian ada ini, ada 2M. Jarak ke poros berapa? Masanya 2M, tulis dulu 2M. Jarak ke poros A 2A ya kan, A ditambah A 2A jadinya 2A kuadrat. 2A kuadrat tambah yang ini ya, yang satu aja dulu, yang atas dulu. Jarak ke poros B berapa? Jarak yang partikel ini ke poros B berapa? Masanya M ya, M dulu tulis. Jaraknya itu 3A ya kan? A ditambah A ditambah A, 3A. Tapi dikuadratin jangan lupa. Jadi dalam kurung. Tambah yang bawahnya 2M, masanya 2M. Jaraknya sama juga kayak yang atas tadi, 3A kuadrat. Terakhir ditambah 2M. Jaraknya berapa? A ditambah A ditambah A ditambah A. A tambah A tambah A tambah A 4A. Jadi 2M, masanya 2M ya kan, 4A dikuadratkan. Nah, tinggal hitung deh sekarang. Ntar terus rapi dulu. Nah sigma IB MA kuadrat ini kita biarin aja dulu. Kita selesain yang dalam kurung dulu ya, biar berurutan, biar nggak pusing. 2A kuadrat 4A kuadrat. Oh, ini kuadratnya bukan dalam kurung, di luar, salah tulis ya di sini. 2 kuadrat 4 kali 2 8 ya kan, terus depan M A kuadrat. Nah, sekarang tambah 3 kuadrat berapa? 9. Terus depan M A kuadrat tambah 3 kuadrat berapa? 9 dikali 2 karena depannya 18. Tulis M, ini M ya tadi turunin. A tadi A nya kuadrat ya, kuadrat. Tambah ini tadi, ini yang ini ya. Nah, sekarang yang ini 4A kuadrat. 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat 16. 16 kali 2 32. M A kuadrat. Paham ya? 16 ya. Kalau ada salah hitung ntar tulis di kolom komentar aja ya, kalau ada yang keliru hitungannya. Yang penting tahu rumusnya gitu ya. Kalau hitungannya tergantung matematika masing-masing, mesti teliti ya. Jadi tinggal kita selesain. MA kuadrat ditambah 8 MA kuadrat. Ini 1 depannya. Jadi 1 tambah 8 9 ditambah 9
18 ditambah 18, 9 tambah 9, 18 tambah 18, 36. 36 tambah 32 berapa? 36 tambah 3, 36 tambah 32, 68. Wah, ini besar ya. Momen inersianya besar daripada yang tadi. Ya kan, daripada yang tadi lebih besar ini 68 ma kuadrat. Ini momen inersianya. Udah ketemu ya kan? Gampang sekali kan? Jadi yang penting tahu momen inersia tiap partikel. Kita jumlahkan habis itu. Ya tinggal jumlahkan. Nah, terakhir ini kalau mau screenshot silahkan screenshot dulu. Skip dulu ya. Kita hapus, lanjut ke jika porosnya di C. Jika porosnya itu batang C. Ingat ya, kita batangnya nggak punya massa. Jadi itu perlu diingat. Jadi nggak usah dihiraukan batangnya. Jika ini jadi poros, kalau ini jadi poros, ya maka yang partikel di porosnya itu nggak kita anggap, nggak ada momen inersia, ya kan? Partikel pada porosnya nggak ada momen inersia. Jadi cuma momen inersia itu cuma ada di sini, ini, sama yang bawahnya. Yang di batang C nggak ada karena porosnya di C, paham ya? Sigma IC sama dengan, kita dari yang atas dulu deh. M masanya M, jaraknya 2A kuadrat, ditambah yang atas ini masanya M, jaraknya 2A juga kuadrat, tambah bawah ini masanya 2M, ya kan, jaraknya 2A juga kuadrat, tambah salah, ini 2A kuadrat, tambah yang ini juga 2M ya, masanya 2M, jaraknya juga 2A. Nah ini 2A kuadrat. Nah selesain deh ya kan. IC sama dengan 2A kuadrat berapa? 2A dikuadratkan jadi 4MA kuadrat, tambah 4 juga sama kayak yang sebelumnya, sama kayak ini kan. Ini juga, ini 2A kuadrat 4 kali 2 8 karena ada depannya, ada 2 di depannya. 8M kuadrat ditambah ini juga sama 2 kuadrat 4 kali 2 8. M nya turun, A kuadrat itu ya A kuadrat, A pangkat 2. Tinggal jumlahin deh, ntar dapat ya kan. 4 tambah 4 tambah 8 tambah 8 berapa? 8 tambah 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24 MA, jangan lupa kuadrat. Ini momen inersianya lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi gitu. Jadi yang terpenting kita tahu rumus momen inersianya apa. Kalau partikel rumusnya ini, partikel ya, khusus partikel rumusnya ini. Dan kalau partikelnya banyak, tinggal kita sigmakan, kita jumlahkan. Ada berapa banyak partikel dan kita mesti tahu porosnya di mana dan jarak dari partikel ke porosnya itu berapa. Masanya juga harus tahu massa partikelnya berapa. Gitu ya kira-kira ya. Sekian untuk pembahasan soal tentang momen inersia kali ini. Jika ada salah hitung tadi ya atau keliru dan ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau bisa chat, ada kontak di deskripsi channel. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.